Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan suatu penjelasan tentang beberapa hari yang lalu atau kemarin saya mengasih tugas kepada siswa saya 3 soal tentang pemrograman Pascal, yaitu membuat read and write and readline pada pemrograman Pascal. Di sini saya akan fokus kepada read and readline. Di sini berupa inputan integer dan chart, yaitu beberapa angka dan karakter atau huruf. Jadi itu soal saya yang pertama, yaitu berupa inputan integer pada pemrograman Pascal. Di sini soalnya adalah kita hanya menyelinap saja atau mengketik ulang lagi. Di sini saya sudah mengketiknya, sudah membuatnya. Lebih tepatnya saya sudah mencobakan. Ini yang pertama, kita lihat yang nomor satunya. Nomor 1, soal 1 ini dia yang sudah saya buat, sama persis dengan yang ini. Jadi teman-teman semua dan anak-anak ustadz semua, di sini perbedaan dari soal 1 dan 2 yaitu pada tipe inputannya. Di sini inputannya berupa integer, yaitu berupa angka, sedangkan yang nomor 2-nya yaitu berupa chart. Ini nomor 2 berupa chart atau huruf. Yang kita lihat nomor 1 yaitu ini sudah saya ketik ulang, saya buat sendiri. Jadi di sini kita deklarasikan ada 5 variabel, yaitu A, B, C, D, E sebagai integer, berupa integer, dan di sini kita inputkan A, B, C, D, dan E. Di sini kita inputnya harus enter ya. Sudah yang pertama kita input angka yang pertama, kita enter karena dia pakai read line. Itu bedanya. Nanti pada metrik nanti kita lihat ada yang tidak pakai read, ada yang tidak pakai ada yang pakai read line, ada yang tidak. Nah, di sini kita pakai read line, jadi kita mengisinya harus enter ke bawah. Kita coba lihat ini. Di sini kita lihat perbedaan inputannya. Di sini kita bagian di atas ini kita menginputnya, maksudnya memasukkan angkanya. Nah, bagian di bawah kita memanggilnya kembali. Hasil inputan yang di sini kita panggil di bagian bawah, yaitu kita tampilkan dengan menggunakan write. Jadi akan memunculkan A sama dengan A yang sudah kita input tadi. Nah, kalau seandainya kita ganti ini dengan B, maka huruf B, angka inputan B sini yang muncul. Jadi karena kita mintanya A, maka munculnya A. Kita coba lihat nanti kalau seandainya kita ganti dengan E, bagaimana hasilnya ya. Oke, kita buat semuanya seperti ini. A inputannya A, B inputannya B, C inputannya C, D inputannya D. Begitu juga terakhir E inputannya E. Oke, kita jalankan. Ini ya. Oke, kita buat inputan yang pertama. Angka yang pertama kita buat 1, spasi, enter ya. 2, 3, 4, 5. Oke, kita jalankan. Maka A itu 1, B itu 2, C itu 3, D itu 4, E itu 5. Oke, kita coba ganti. A itu sama dengan E, B itu sama dengan E juga, sedangkan C sama dengan A. Oke, kita coba seperti ini, berarti akan muncul A itu diganti dengan E, B itu ganti dengan E, C ganti dengan A, D itu dengan D, E tetap dengan E. Kita jalankan. Perhatikan ya, yang pertama tadi A kita ganti dengan kita buat dengan 1, 2, 3, 4, 5. Apakah angka 1 akan muncul? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena A itu tidak kita tampilkan. Yang kita tampilkan A itu sama dengan E. Nah, ini dia. E adalah 5. B itu sama dengan E.
sama dengan 5. Oh ya, C tadi sama dengan A ya, lupa tadi. C itu sama dengan A, maka akan muncul 1. Seandainya A tidak kita munculkan, maka tidak akan, misalkan kita ganti A ini dengan D. Kita ganti, maka tidak akan muncul A itu. Nah, tidak akan muncul 1, 2, 3, 4, 5. Yang angka 1 tidak akan muncul karena tidak ada kita tampilkan seperti itu. Jadi hal seperti ini hanya untuk menampilkan inputan yang sudah kita input. Nah, itu ya. Jadi anak-anak start semuanya harus memahami, jadi konsepnya bukan berarti rumusnya saja, konsepnya yang penting. Kalau read itu membuat sebuah inputan, sedangkan readline atau write itu hanya bisa menampilkan kata-kata saja, bisa menampilkan inputan sesuai dengan kita inginkan. Kalau kita ingin menampilkan kata-kata saja, kita hanya memberikan sebuah kutip satu dan kita tulis. Tetapi kalau kita membuat sebuah inputannya dimunculkan, kita membuat tanda koma. Kalau dia bergabung dengan huruf, tanda koma. Kalau seandainya seperti ini kita buat write, kita buat readline, kita buat A, B, C, D, E. Ini kita menampilkan semua inputan. Oke, kita jalankan. Maka kita akan menampilkan semua inputan yang kita buat seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang ini karena ada huruf di sini, maka kita pisahkan dengan koma. Ini ya, jadi ini yang kutip 1 A sama dengan kutip ini adalah untuk memunculkan kata-kata atau huruf, sedangkan yang berkoma saja itu untuk menampilkan inputan atau memanggil inputan tadi. Oke, ini soal yang pertama. Kita masuk soal yang kedua. Soal yang kedua kita lihat soal yang kedua. Ini soal yang kedua itu kita sudah melihat perbedaannya, itu bagian chartnya. Jadi di sini kita tidak menampilkan berupa enter, tetapi kita membuat huruf itu semuanya sejajar atau sebaris. Sama dengan yang tadi, kita tampilkan huruf tadi di bawahnya. Oke, kita coba langsung. Di sini perbedaannya adalah ini tampilan inputnya, koma, ini adalah spasi. Spasi ini supaya dia berjarak. Itu saja. Kalau kita hapus, dia akan muncul huruf yang berdekatan seperti itu ya. Kita coba jalankan. Ini input teks sembarangan atau 5 karakter. Kita buat A, G, R, A. A nya 2 kali, ya berarti agra. Berarti dia seperti ini hasilnya. Kalau seandainya kita tidak pakai spasi, kita hapus spasinya. Cukup komanya saja. Maka huruf yang terbentuk adalah huruf yang berdekatan atau dempet. Kita buat A, G, R, A. Maka dia seperti ini. Itu aja bedanya ya. Jadi Nanostart jadi harus memahami perbedaan dari kedua model tersebut. Kita buat lagi di sini. Jadi setiap pemisahnya itu bagi yang inputan harus koma, sedangkan yang karakter huruf saja maka harus dengan kutip 1 ya. Seperti ini. Koma lagi, kutip 1, spasi, kutip 1, koma. Itu ya. Kutip 1, spasi, kutip 1, koma. Ya, di sini kutip 1, spasi, koma. Ini nggak usah pakai spasi. Ini kutip 1, spasi, koma. Oke, kita coba ini ya. Oke, itu. Ini ada yang 2 spasi. Ini. Oke, ini untuk yang nomor 2. Kita lihat nomor 3.
Kita lihat metrik nomor 3. Nah, ini soal metrik. Soal metrik ini sebenarnya kita membuat inputan ini, inputan A, B, C berupa angka integer. Jadi tanpa spasi ya. Di bawahnya baru kita spasi. Maksudnya bukan tanpa enter. Maksudnya buat angkanya spasi, angka lagi, baru di bawahnya enter seperti itu. Nah, di sini kita menampilkannya seperti ini. Yang sama saja dengan yang tadi, hanya menampilkannya saja. Jadi jangan terlalu pusing. Ini hanya ada bentuknya, bentuk matrik dan bentuk baris dan kolom saja. Jadi tidak perlu terlalu pusing. Tidak terlalu ada. Nanti kalau kita masuk dengan rumus perkalian, nah itu nanti ada lagi. Jadi misalkan membuat rumus balok, rumus segitiga, itu mudah sekali di sini. Kita coba jalankan. Masukkan 5 spasi ya, 6 spasi 7, enter, 6 spasi 0 spasi 9, kita buat 8 spasi 9 spasi 6. Oke, kita buat seperti ini, maka hasilnya seperti ini. Nah, jadi di sini cuma bedanya adalah hanya meletakkannya saja. Nah, kalau di sini kalau kita hilangkan ini, dua baris ini, ya berarti walaupun kita menginputnya sebanyak ini, tapi tetap yang dimunculkan hanya satu baris saja. Oke, kita coba ya. Dia angka, kita buat 1 spasi 5 spasi 6, enter, 4 7 4 8 9. Oke, kita hasilnya hanya satu baris saja. Kenapa satu baris? Karena kita tadi sudah kita hapus bagian dua baris di bawahnya, kita hapus. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi anak-anak Ustadz jangan terlalu pusing dengan hal seperti ini. Hanya menampilkan, kita belajar menampilkan, menginput, mengampilkan dan menginput. Belum lagi kita membuat rumus dan lain sebagainya. Nanti kita akan kembangkan lagi bagaimana kita bisa melihat bagaimana sebuah ATM itu bisa mendeteksi masukkan kartu Anda, keluarkan ini, ambil uang Anda. Itu adalah berawal dari pemrograman yang sederhana ini. Untuk hardware-nya mungkin ada lagi. Kalau untuk perintah-perintah awalnya itu kita menggunakan pemrograman yang seperti ini. Jadi dasarnya yang penting itu memahami adalah konsep dari input, integer, char, itu variabel itu yang penting kita pahami. Nah, jadi untuk kedepannya lebih memahami konsep yang ada di setiap pelajaran. Jadi itu tidak masalah. Kita mungkin dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan berjarak, jangan terlalu difikirkan. Nanti kalau seandainya kita bertemu dari secara offline, mungkin kita lebih mudah memahaminya. Tidak masalah, jangan langsung down. Soalnya memang kalau pemrograman ini memang agak mudah ya, mudah sulit seperti itu. Kita tinggal sabar saja, karena satu huruf saja atau ada satu karakter saja yang tinggal itu akan membuat kesalahan. Misalkan koma aja yang tinggal, misalkan saya lupa nih memberi jarak dengan ini, HI ini mungkin masih terbaca nih karena dia karakter ya, atau saya lupa dengan titik koma ini, maka dia akan terbaca salah nih, seperti itu. Langsung dibuatnya expected identifier red line. Kalau bahasa Indonesia, kalau yang kamu punya itu kan bahasa Indonesia, sebenarnya lebih mudah lagi kamu memahaminya seperti itu. Itu ya. Sekarang kita kembalikan lagi. Oke, karena masalah kita balik lagi. Berarti ini. Oh, tadi ada apa yang saya hapus tadi ya? Saya lupa. Oke, pokoknya seperti itulah. Ada satu aja yang ketinggalan, atau yang lupa, maka akan terbaca, tidak akan terbaca dan akan merusak pemrograman kita. Oke, itu saja dari saya penjelasan soal-soal yang saya berikan. Untuk kedepannya lebih teliti lagi, karena memang ini sangat berguna sekali seandainya kita manfaatkan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.